Samuel Silalahi, striker muda berdarah Batak, yang dilirik PSSI, sudah siap perkuat timnas Indonesia. Horas, Dongan BK, apa kabar? Kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu talenta muda yang namanya sedang naik daun dan tengah mencuri perhatian para pengamat sepak bola nasional. Seorang pemain muda yang lahir dan besar jauh di Eropa, namun tetap membawa semangat dan darah Nusantara. Ia adalah Samuel Agung Marcelo Silalahi, pemain berdarah Batak yang saat ini sedang meniti karir profesional di Norwegia. Lalu, siapa sebenarnya sosok Samuel Silalahi ini? Seberapa besar peluangnya untuk membela timnas Indonesia? Yuk, simak cerita lengkapnya sampai habis. Awal kehidupan dan garis keturunan. Samuel lahir pada tanggal 2 Juni tahun 2005 di Norwegia, tanah yang jauh dari Katulistiwa. Namun tak bisa menghapus jejak budaya dan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ia tumbuh besar di lingkungan yang mungkin asing bagi banyak anak muda Indonesia, tetapi semangatnya tetap terikat pada akar leluhurnya. Samuel berasal dari keluarga berdarah Batak, marga Silalahi, sebuah nama yang tak asing bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di sekitar kawasan Danau Toba. Marga dalam budaya Batak bukanlah sekadar label. Ia adalah identitas, kehormatan, dan juga pengingat akan jati diri. Tak heran jika Samuel beberapa waktu lalu menyempatkan diri mengunjungi kampung halamannya di tanah Batak. Bukan hanya sekadar kunjungan, tapi ziarah emosional untuk mengenal lebih dalam asal-usulnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun besar di Norwegia, Samuel tidak melupakan akar budayanya. Awal karir sepak bola. Perjalanan Samuel di dunia sepak bola dimulai sejak usia belia. Ia menimba ilmu sepak bola di Akademi FK Mandalska Meraten, salah satu akademi pengembangan pemain muda cukup dikenal di Norwegia bagian selatan. Disinilah dasar-dasar teknik, mental, dan strategi permainan mulai ditanamkan. Seiring waktu, bakatnya mulai mencuri perhatian. Tak butuh waktu lama hingga Strømsgodset EF, klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Norwegia atau Eliteserien, merekrutnya ke akademi mereka. Perlu kita tahu, Strømsgodset bukan klub sembarangan. Klub ini memiliki reputasi sebagai penghasil pemain muda berbakat Norwegia yang kerap dilirik klub-klub top Eropa. Bergabung dengan Strømsgodset adalah langkah besar. Di usia remaja, Samuel sudah menunjukkan keseriusan dan profesionalisme yang jarang dimiliki anak seusianya. Ia belajar bersaing, bekerja keras, dan beradaptasi dengan ritme kompetisi tingkat tinggi di Eropa. Statistik dan performa musim tahun 2024. Masuk ke tahun 2024, Samuel resmi promosi ke tim utama Strømsgodset. Ini adalah momen penting yang menjadi batu loncatan dalam karir profesionalnya. Di musim debutnya, ia telah mencatat 13 penampilan di liga utama, sebuah capaian yang cukup impresif untuk pemain berusia 19 tahun. Meskipun baru menyumbangkan 1 assist, kontribusinya tidak bisa diukur hanya lewat angka. Samuel dikenal sebagai gelandang serang dengan mobilitas tinggi. Ia punya kemampuan menggiring bola yang halus, visi permainan yang cerdas, serta insting menyerang yang tajam. Dengan tinggi badan 175 cm, ia memang tidak dominan secara fisik, namun justru kecepatan dan kelincahannya membuatnya sulit dikawal. Ia juga piawai bermain di beberapa posisi, dari sayap kanan, gelandang tengah, hingga gelandang serang. Fleksibilitas inilah yang menjadikannya aset berharga dalam berbagai sistem permainan. Samuel dan Indonesia, koneksi emosional dan naturalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang aktif menjaring pemain diaspora untuk memperkuat tim nasional. Target utamanya adalah pemain muda yang punya potensi besar dan latar belakang Indonesia. Dan Samuel memenuhi semua kriteria itu. Ia berdarah Batak, masih berusia 19 tahun, dan sudah bermain di liga profesional Eropa. Kunjungan Samuel ke Indonesia, khususnya ke tanah leluhurnya di Sumatera Utara, menjadi sinyal kuat bahwa ia tertarik menjalin koneksi emosional yang lebih dalam dengan tanah airnya. Kabar yang beredar,
Samuel kini tengah membuka komunikasi awal dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa saja melihatnya membela timnas U20 Indonesia dalam waktu dekat, terutama di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, sosok legendaris Belanda yang kini dipercaya memoles generasi muda Garuda. Visi masa depan timnas dan peluang Samuel Silalahi. Dengan bergabungnya pemain-pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Justin Huber, hingga Ivar Jenner, wajah timnas Indonesia mulai berubah. Semakin kompetitif, makin taktis, dan lebih siap bersaing di level internasional. Samuel Silalahi bisa menjadi bagian dari revolusi ini. Bayangkan lini tengah timnas U20 diperkuat oleh pemain seperti Samuel, lincah, kreatif, dan punya pengalaman bermain di sistem sepak bola Eropa. Ia bisa menjadi rekan ideal bagi pemain-pemain muda lainnya seperti Arhan Kaka, Zanadin Faris, atau Marcelino Ferdinand. Kombinasi mereka bisa menjadi pondasi yang kokoh untuk masa depan timnas Indonesia. Tak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga Asia dan dunia. Reaksi netizen dan dukungan diaspora. Seiring kabar tentang Samuel mulai tersebar, netizen pun memberikan reaksi positif. Banyak yang menyambut baik kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda. Apalagi, karakter Batak yang dikenal kuat, gigih, dan pantang menyerah, dianggap sangat cocok dengan semangat juang timnas. Di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, hingga TikTok, nama Samuel semakin dikenal. Dukungan pun datang tidak hanya dari fans di Indonesia, tapi juga dari komunitas diaspora Indonesia. Di Eropa, semua berharap proses naturalisasi Samuel berjalan mulus, dan ia bisa segera mengenakan jersey merah putih kebanggaan. Fakta singkat Samuel Silalahi. Nama lengkap, Samuel Agung Marcelo Silalahi. Lahir 2 Juni tahun 2005, 19 tahun. Tempat lahir, Norwegia. Klub saat ini, Strømsgodset IF, Eliteserien, Liga Norwegia. Posisi, gelandang serang, sayap kanan, gelandang tengah. Tinggi, 175 cm. Statistik musim tahun 2024, 13 laga, 1 assist, asal keturunan Batak Indonesia, status naturalisasi. Dalam tahap penjajakan oleh PSSI, Samuel Silalahi adalah gambaran nyata dari generasi muda diaspora Indonesia yang punya mimpi besar, bakat hebat, dan cinta mendalam terhadap tanah leluhurnya. Ia adalah simbol harapan baru. Harapan bahwa satu hari nanti, kita bisa melihat anak-anak bangsa, dimanapun mereka tumbuh, bersatu untuk membela Garuda. Apakah Samuel Silalahi akan segera merumput di bawah kibaran merah putih? Kita tunggu bersama kabar baiknya. Untuk sekarang, mari kita dukung perjalanan karirnya dan doakan agar semua proses berjalan lancar. Horas. Dan sampai jumpa di pembahasan pemain diaspora berikutnya.